Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kitab Syarhul Khalil. Kitab ini adalah kitab syarah atas matan Jurmiyah yang dikarang oleh Imam As-Sonhaji. Adapun syarah ini, Syarhul Khalil ini adalah karangan dari Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Beliau merupakan gurunya guru, kiainya kiai yang ada di Nusantara ini. Jadi terus terang saja saya memberanikan diri untuk membaca kitab Syarhul Khalil ini, dan sanad keilmuan kitab Syarhul Khalil ini saya dapatkan dari kiai saya, Yai Afifuddin dari Pondok Pesantren Sukorejo Asem Bagus, Situbondo. Beliau merupakan murid langsung dari Yai As'ad Samsul Arifin, dan Yai As'ad Samsul Arifin adalah santri langsung dari Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelumnya saya akan tawasulan dulu ila hadrati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was sholihin wa ila masyayikhina khusus dumateng Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani wa ila Yai Samsul Arifin Situbondo, Yai As'ad Samsul Arifin Situbondo, Yai Fawaid As'ad Samsul Arifin Situbondo, wa ila Yai Abdul Karim Lirboyo, wa ila Yai Makhrus Ali Lirboyo, wa ila Yai Imam Yahya Makhrus Lirboyo, wa ila Yai Mukhtar Ujung Piring Bangkalan, wa ila Yai Abdul Wahab bin Mas'ud Mojokerto, Jetis Mojokerto, wa ila Yai Salim Azhar Sendang Dhuwur, wa ila Yai Imran Marzuki Merondong, dan semua guru-guru saya, wa ila walidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akan membaca matanya dulu. Jadi matan ini matan kitab Jurmiyah, baru kemudian syarahnya. Qala al-musannifu wa syarifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihima wa bi ulumihima wa bi ulumi syairi salafi sholihina fid dharain amin. Jadi matannya dikarang oleh Imam As-Sonhaji, syarahnya dikarang oleh Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu, adapun kalam, huwa ya kalam, itu al-lafdhu lafad, sifatnya lafad, al-murakabu yang tersusun atau yang terangkai, sifatnya murakab, al-mufidu yang memberi faedah, bil wad'i dengan penetapan Arab. Wa aqsamuhu, adapun bagiannya kalam itu salah satu ialah ada 3. 1 ismun isim, 2 wa fi'lun fi'il, 3 wa harfun dan huruf. Ja'a aiwudi'a, yang diletakkan apa huruf, li maknan untuk suatu makna. Fal ismu, maka adapun isim itu yu'rafu bisa diketahui, bisa dikenal apa isim, bil khafdi dengan khafat, wa tanwini dan tanwin, wa dukhulil alifi dan masuknya alif, wa lami dan lam, wa hurufil khafdi dan beberapa huruf khafat. Jadi isim itu bisa dikenali, bisa diketahui dengan 1 khafat, 2 tanwin, 3 masuknya alif dan lam, dan huruf khafat. Wahya, adapun huruf khafat itu huruf min, wa ila dan huruf ila, wa an dan huruf an, wa ala dan huruf ala, wa fi dan huruf fi, wa ruba dan ruba, wal ba'u dan huruf ba, wal kafu dan huruf kaf, wa lamu dan huruf lam, wa huruful qasami dan beberapa huruf qasam. Wahia, adapun huruf qasam itu al-wawu, wawu, wal ba'u dan ba, wa ta'u dan ta. Jadi huruf qasam itu bukan huruf yang berdiri sendiri, tapi dia bagian dari huruf khafat. Wal fi'lu, adapun fi'il itu yu'rafu bisa diketahui apa fi'il, bisa diketahui bikot dengan kot, wasini dan sin, wasaufa dan saufa, wata'i taknisi dan tak taknis. As-sakinati yang sukun apa tak taknis. Jadi yang menjadi tandanya fi'il itu adalah kot, sin, saufa, dan taknis yang sukun. Bukan tak taknis yang tidak sukun, tapi harus tak taknis yang sukun. Wal harfu, adapun huruf itu makalimah, la yasluhu, yang tidak layak, ma'ahu bersamanya ma, apa dalil ismi, tanda-tandanya isim, wala dan tak layak, apa dalil fi'li, tanda-tandanya fi'il. Jadi huruf itu sesuatu yang tidak ada dalam dirinya tanda-tandanya isim dan tanda-tandanya fi'il. Ya, intinya huruf itu sesuatu yang tidak terdapat tanda-tanda isim dan juga tidak terdapat tanda-tanda fi'il. Itu matan, sekarang sarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Qauluhu bismi, adapun bismi kedudukannya sebagai jarun majrurun, mudhafun, kedudukan sebagai jar wa majrur yang dimudhafkan. Allahi mudhafun ilaih, ialah kedudukan sebagai mudhaf ilaih. Ar-Rahmani, adapun Ar-Rahmani itu sifatun menjadi sifat yang pertama. Ar-Rahimi, adapun Ar-Rahimi itu sifatun saniyatun menjadi sifat yang kedua. Jadi Allah itu kan dalam Bismillahirrahmanirrahim itu menunjukkan ada 2 sifat, Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
Jadi sebagai naat lah, sebagai sifat dari Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim itu sebagai sifat. Sifatnya Allah. Ar-Rahman sifat pertama, Ar-Rahim sifat yang kedua. Babul kalami. Al-kalamu mubtadaun, kedudukannya sebagai mubtada. Al-kalamu adapun kalam, lunggutan menurut bahasa. Jadi kalam menurut bahasa ialah ibaratun, ungkapan anil qauli dari ucapan. Jadi ungkapan yang diucapkan. Di ungkapan yang diucapkan itu secara kalam, secara bahasa. Wama dan sesuatu, karena yang ada apa-ama, ada itu muktafian, mencukupkan binafsihi bagi dirinya sendiri. Artinya di sini ada batasan jelas bahwa kalam itu ya pengungkapan lewat ucapan dan sesuatu yang cukup bagi dirinya sendiri. Ia menjelaskan dirinya, bukan di luarnya. Jadi batasannya adalah kalam itu ya menjelaskan dirinya, bukan menjelaskan di luar dirinya. Wa istilahan, adapun kalam secara istilah, apa? Ma sesuatu jumi'a yang terkumpul fihi di dalam ma, apa kuyudun arbaatun, ketentuan yang jumlahnya 4, kuyudun arbaatun, batasan-batasan atau syarat-syarat atau ketentuan batasan 4. Apa 4 itu? Wahia adapun kuyudun arbaatun itu al-musyaru ilaih, diisyaratkan biqaulihi dengan perkataannya Imam Musonif. Apa perkataannya Imam Musonif? Al-lafdu al-murakabu al-mufidu bil wad'i. Jadi 4 ini, 1 lafad, 2 murakab, 3 mufid, dan yang keempat adalah al-wad'u. Nahwu contohnya zaidun qaimun. Kalimah atau kalam zaidun qaimun. Fa zaidun qaimun, maka adapun kalam zaidun qaimun itu kalamun ialah kalam indan nahwiyin menurut ahli nahwu. Jadi zaidun qaimun itu sudah dikatakan kalam menurut ahli nahwu. Alasannya li'annahu, karena sesungguhnya zaidun qaimun itu lafdun murakkabun mufidun maudhu'un biwad'in arabiyyin. Jadi zaidun qaimun kan jelas. 1, ia adalah lafad, pasti. Murakkab atau terangkai dari 2 kata, jelas. 1 zaidun, 2 qaimun, berarti dia terangkai atau tersusun dari 2 kalimah. Mufidun, jelas, karena lafad atau kalimah zaidun qaimun itu sudah memberikan pemahaman. Jadi orang yang diajak bicara, Zaid berdiri. Nah, orang yang mendengar tentu saja sudah mufid, sudah paham, sudah bisa memahami bahwa Zaid berdiri. Itu maudhu'un. Maudhu'un dengan penetapan biwad'in arabiyyin, dengan penetapan Arab. Jelas lafadz zaidun itu kan, zaidun qaimun itu bahasa Arab, kemudian punya maksud pengungkapannya. Artinya li'annahu, karena zaidun qaimun itu lafdun murakabun mufidun maudhu'un biwad'in arabiyyin. Kriteria 4 ini sudah ada
dalam Zaidun qaimun, sehingga ahli nahwu sudah mengkategorikan bahwa lafadz atau kalimat Zaidun qaimun itu kalam. Fahadihi quyudun arba'atun. Maka adapun ketentuan yang 4, mata wujidat, manakala terwujud apa quyudun arba'atun tadi, ketentuan-ketentuan yang 4 tadi, wujida maka terwujud apa kalamun nahwiyin, kalam menurut ahli nahwu. Wahaisu intafat, dan sekiranya tidak ada apa ketentuan yang 4 tadi, au intafa, atau tidak ada apa wahidun, salah satu minha dari keempatnya, intafa maka tidak ada apa kalamun nahwiyin, kalam menurut ahli nahwu. Jadi kalau tidak ada satu saja atau dua, apalagi 4, jelas itu bukan kalam. Satu saja tidak dikatakan kalam, apalagi lebih dari satu, maka jelas itu bukan kalam. Al-kalamu, adapun kalam, yang qasimu itu dibagi apa kalam ila salah satu anwa'in, kepada tiga macam, tiga warna. Apa saja? 1, khobarun, kalam khobar, wa tolabun, kalam tolab, wa insya'un, dan kalam insya. Jadi kalam itu dibagi 3, ada kalam khobar, ada kalam tolab, dan kalam insya. Nah, definisinya apa kalam khobar, apa kalam tolab, dan apa kalam insya, secara definisi dijelaskan di bawah ini. Fal khobaru, maka adapun kalam khobar itu ma sesuatu, yahtamilu yang memungkinkan apa ma asidko kepada kebenaran, wal kadhiba dan kebohongan. Jadi kalam khobar itu memungkinkan adanya bisa mungkin benar, bisa mungkin juga salah atau hoak. Contohnya nahwu koma zaidun, koma berdiri siapa zaidun, zaid. Wama koma, dan tidak berdiri siapa zaidun, zaid. Begini, jadi ketika kita mendengar ada orang bilang koma zaidun, benarkah zaid itu berdiri? Kan bisa jadi zaid tidak berdiri, bisa jadi zaid berdiri, atau sebaliknya zaid tidak berdiri, maka kita juga bisa jangan-jangan zaid berdiri. Jadi kalam khobar itu kalam yang bisa mengandung kebenaran, juga bisa mengandung kebohongan. Karena realitasnya, faktanya kita tidak tahu apakah zaid itu berdiri ataukah tidak. Jadi itu harus dibuktikan faktanya bagaimana. Kemudian watolabu, kalam tolab. Apa kalam tolab? Ma sesuatu, watolabu adapun kalam tolab, ialah ma sesuatu yata'akhoru, yang terjadi kemudian apa wujudu maknahu, wujud maknanya, an wujudi lafzihi, dari wujud lafadznya. Jadi kalam tolab itu antara kenyataan konteks kalam dengan lafadznya sendiri itu ada jeda waktu. Jadi, contohnya bagaimana? Idrib zaidan.
hendaklah kamu memukul Zaidan kepada Zaid. Zaid itu kan dipukul setelah ada perintah untuk melakukan pemukulan. Kapan pemukulan itu terjadi? Ya setelah ada perintah pemukulan. Artinya antara kalam dengan konteks maknanya itu ada jeda waktu. Atau contoh yang paling ringan gini. Ada orang tua, kemudian orang tua itu mau dipukul, terus kemudian kita melerai. La tadrib. Hendaklah kamu jangan memukul orang tua itu. Sehingga ketika kita melakukan peleraian supaya orang ini tidak dipukul, maka tidak terjadi pemukulan. Kapan tidak terjadi pemukulan? Setelah adanya lafadz itu. Kan tidak mungkin berbarengan antara lafadz diucapkan terus kemudian tindakan atau maknanya itu berbarengan, kan mesti ada jeda waktu. Nah, yang seperti itu kalam tolab, kalam yang konteksnya, maknanya itu terjadi setelah lafadz itu disampaikan atau diucapkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal insya'u kalam insya'. Wal insya'u adapun kalam insya' itu sesuatu yukorinu yang berbarengan apa wujudu maknahu, wujud maknanya biwujudi lafzihi dengan wujud lafadznya. Jadi lafadz dengan maknanya itu berbarengan, yukorinun. Jadi berbarengan antara lafadz dengan makna lafadz itu berbarengan. Apa contohnya? Contohnya ada seperti ini. Kaqauli sayyidi li abdihi antahurun. Misalnya ada seorang tuan yang mempunyai budak, "Hai budakku, kamu merdeka." Nah, kapan merdekanya budak itu? Ya berbarengan saat tuannya budak itu bilang kamu merdeka, antahurun. Lafadz dan konteks maknanya itu berbarengan. Sebagaimana juga waqoli zauji liwali, sebagaimana perkataan calon pengantin laki-laki kepada wali. Qabiltu, saya terima nikahnya. Nah, kapan si calon suami ini sah menjadi suami dari calon istri? Ya saat dia bilang qabiltu itu. Nah, berbarengan antara lafadz dengan makna lafadznya itu berbarengan. Jadi dan ini tidak ada dalam syarah yang lain. Nah, saya melihat bahwa Syekhona Khalil begitu luar biasa, beliau bisa menambal beberapa syarah Jurmiyah di kitab beliau, kitab Syekhul Khalil ini. Jadi pembagian kalam khobar, kalam tolab, dan kalam insya ini insya Allah tidak ada di dalam syarah Jurmiyah yang lain. Dan kita berterima kasih, begitu luar biasa Syekhona Khalil menambal kitab-kitab syarah yang lain di dalam kitab Syekhul Khalil ini. Qauluhu huwa. Adapun perkataan Imam Musonib huwa, domiru faslin, kedudukannya sebagai domir fasol, domir yang memisahkan benal musnadi wal musnad ilaih, antara musnad dan musnad ilaih, antara predikat dengan objek. Tufidu, yang memberi faedah apa domir fasol, huwa itu tadi ataksiso, kepada makna khusus. Maksudnya bagaimana?
Al-kalamu huwa al-lafdu al-murakabu al-mufidu bil wadai. Itu ada domir huwa. Nah, huwa ini kan memisahkan antara al-kalam dengan lafadz setelahnya, antara predikat dan objek, antara musnad dan musnad ilaih. Jadi faedahnya adalah menjelaskan bahwa kalam itu ya lafadz itu. Lafadz yang tersusun, yang memberi faedah, yang mufid, kemudian bil wad'i. Jadi itu yang dimaksud dengan tufidu at-takhsiso. Oke, saya lanjutkan. Domiru faslin la mahalalaha minal irobi. Jadi domir fasl itu tidak ada tempat baginya di i'rab. Alafdu. Qauluhu alafdu khobarul mubtada'i. Kedudukannya sebagai khobar mubtada. Ai alafdu. Huwa as-sautu al-mustamilu alal ba'di hurufil hijaiyah. Jadi lafadz itu adalah as-sautu, suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Awaluha, adapun awalnya huruf hijaiyah itu al-alifu alif, wa akhirhu, dan akhirnya huruf hijaiyah itu ialah al-ya'u iya. Sebagaimana ka, abatasa, ila akhirihi. Wal muradu bilafdi, adapun yang dimaksud dengan bilafdi itu ma sesuatu yatalafadu, yang melafatkan bi dengan ma siapa al-insanu manusia. Jadi yang dimaksud, yang dikehendaki dengan lafadz itu ya, yang melafatkan itu ya manusia. Sawaun kana, sama adanya sawaun kana, maka ada apa ma, ada itu mustakmalan, dipakai ka zaidun sebagaimana lafadz zaidun, au muhmalan, atau tidak ada artinya, tidak terpakai. Apa contohnya? Nahu daizun. Idza kana, apabila ada apa lafadz daizun tadi itu makluban dibalik an zaidin, dari lafadz zaidin. Jadi zaidun itu kan za ya dal. Kemudian dibalik daizun, da dal ya dan za. Sekalipun toh dibalik yang seperti itu, sekalipun toh daizun tidak punya makna, tidak ada artinya. Apa artinya daizun? Kan nggak jelas. Kalau zaitun kan jelas nama orang. Kalau dia menyengaja untuk membalik daizun, apa maknanya? Kan nggak ada. Nah, yang sedemikian itu tetaplah lafadz, kategori lafadz. Sekalipun toh muhmalan, tidak ada artinya. Waktu riza, dan menghindar. Siapa menghindar? Waktu riza dan menghindar atau mengecualikan. Siapa Imam Musonef bilafdi dengan lafadz. Apa adalah ilu arba'u? Petunjuk 4. Jadi Imam Musonef itu menghindar atau mengecualikan. Apa yang dikecualikan adalah ilu arba, petunjuk 4. Nah, petunjuk 4 itu apa saja? Wahya, adapun al-arba'u adalah ilul arba'u, itu al-kitabatu tulisan, wal isyaratu isyarat, wan nusobu monumen,
atau rambu. Yang keempat adalah wal uqadu. Wal uqadu itu semacam simpul-simpul yang menunjukkan bilangan tertentu. Jadi biasanya pakai kode-kode tangan. Harganya berapa ini? Nah, pakai kode-kode tangan. Nah, seperti itu tidak lafadz. Jadi tulisan, isyarat, monumen, rambu-rambu, kemudian simpul-simpul yang menunjukkan bilangan tertentu itu keempat itu tidak atau dikecualikan, dihindari, tidak dikategorikan sebagai lafadz. Wal farqu bainal lafzi wa sauti. Wal farqu adapun perbedaan bainal lafzi antara lafadz wa sauti dan saut. Apa perbedaannya antara lafadz dengan saut? Anna sauta, maka bahwa sesungguhnya saut itu yakunu ada apa saut, ada itu minal insani dari manusia, wa ghairihi dan selain manusia. Jadi saut dengan lafadz sekalipun toh maknanya suara kalau ini di bahasa Indonesia kan, tapi saut itu diperuntukkan untuk manusia dengan selain manusia. Walahdu adapun lafadz itulah yakunu. Ialah tidak ada apa lafadz, tidak ada itu illa minal insani faqat, kecuali dari manusia saja. Jadi lafadz itu memang kepemilikannya untuk manusia. Tapi kalau saut itu untuk manusia dan selain manusia. Ya apapun lah, apapun. Selain manusia kita bisa menyebutkan sekian macam contoh. Tapi kalau lafadz itu memang untuk manusia, tapi kalau saut untuk manusia dengan selain manusia. Al-murakabu. Al-murakabu, qauluhu al-murakabu. Sifatun lil lafzi, kedudukannya sebagai sifat bagi lafadz. Wa aqallu tarkibihi, adapun paling sedikitnya susunannya kalam, itu min kalimata ini dari dua kalimah. Nahwu contohnya zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Al-mufidu. Sifatun lil murakkabi. Kedudukannya menjadi sifat bagi murakkab. Wal muradu bil mufidi, adapun yang dimaksud yang dikehendaki dengan mufid itu ma kalimah. Yahsunu yang bagus. Apa sukutul mutakalimi, diamnya orang yang berbicara alaiha atas kalimah. Bihaitsu la yasiru, dengan sekiranya tidak menjadikan siapa asami'u orang yang mendengar itu muntadiron menunggu ila sayin akhara atas sesuatu yang lain. Jadi ketika kita berbicara, ketika kita mengatakan sesuatu dan orang yang mendengar perkataan kita itu diam, maka diam itu sudah paham dengan apa yang kita katakan. Jadi diamnya itu bukan diam menunggu, bukan menerka-nerka. Ini orang lagi bilang apa, lagi ngomong apa, kan tidak. Tapi diam itu diam, tolong lanjutkan perkataan kamu, karena saya sudah maksud, saya sudah paham. Seperti itu. Nah, dengan demikian, mayahsunu sukutul mutakalim alaiha bikaisul yasiru asami'u mungtandiran ila sayin akhara. Maksudnya adalah sudah memberi pemahaman yang sempurna perkataan yang disampaikan itu. Ai al-mubtadi. Nah, kalam yang kalam itu yang seperti itu, yang memberi pemahaman yang sempurna, itu yang bagaimana? Ada tiga. Satu, ai al-mubtadi'i ma'a khabarihi, mubtada bersama khabarnya. Yang kedua,
wal fi'li ma'a fa'ilihi, fi'il bersama fa'ilnya. Yang ketiga wasyarti ma'a jawabihi, syarat bersama jawabnya. Nah, contohnya nahwu zaidun qaimun. Zaidun utawi Zaid itu qaimun berdiri. Berarti ini susunan mubtada khobar. Qoma zaidun. Ini contoh fi'il fa'il. Koma berdiri siapa? Zaidun Zaid. Kemudian contohnya syarat jawab apa? In qoma zaidun qoma amrun. In qoma zaidun, jika Zaid berdiri, koma maka berdiri siapa? Amrun. Jadi itu mufid, contoh kalam yang terangkai susunannya itu susunan fi'il fa'il, mubtada khobar, dan syarat dan jawab. Waktu riza dan menghindar atau mengecualikan bil mufid dengan mufid. Imam musonif itu menghindar atau mengecualikan. Beliau tidak mau memasukkan apa yang dimaksud bil mufid dengan mufid adalah ghairul mufidi, sesuatu yang tidak mufid. Pokoknya sesuatu yang tidak mufid itu tidak mufid gitu. Jadi sesuatu yang tidak memberi pemahaman, yaitu garisnya. Mufid itu berarti ya mufid. Kalau yang tidak mufid ya berarti tidak mufid. Itu penjelasannya. Kal murokabil idhofi, sebagaimana murokab idhofi. Murokab atau susunan kalam mudhof dan mudhof ilaih. Contohnya nahwu gulamu Zaidin, pembantunya Zaid. Pembantu Zaid ini tidak mufid. Kenapa tidak mufid? Karena ini adalah susunan kalam idhofi yang terbangun dari mudhof dan mudhof ilaih. Yang kedua, watarki bimazjiyi, susunan kalimah yang yang bercampur aduk, majas, susunan kalam yang mazjiyi, yang bercampur aduk. Contohnya apa? Contohnya adalah ba'labaka. Nah, ba'labaka ini sebenarnya gabungan dari dua kalimat, dua kata. Apa? Ba'lun wa bakun. Ia terangkai dari kata, dari kalimat ba'lun dan bakun. Apalagi wataqayyidi, susunan kalam takyidi. Takyidi itu susunan kalam yang gabungan kalimat dari muqayyid dengan qayyid, menguatkan dan dikuatkan. Contohnya apa? Hayawanun natikun. Hayawanun itu kan kalimat yang dikuatkan. Natikun itu kalimat yang menguatkan. Hewan manusia adalah hewan yang bisa berpikir atau punya akal. Nah, punya akal atau berpikir itu kan menguatkan. Sementara hayawanun itu adalah yang dikuatkan. Nah, yang seperti ini itu bukan mufid. Kemudian wal isnadi al mutawakkifi ala ghairihi, susunan yang masih menunggu atas selainnya. Contohnya apa? Contohnya adalah in qoma zaidun. In qoma zaidun, jika Zaid berdiri. Misalnya kita ada teman kita bilang in qoma zaidun, jika Zaid berdiri. Nah, kita kan masih
masih berpikir jika Z berdiri, ya terus ngapain? Mesti orang ini ada kata lanjutannya. Nah, berarti kan menunggu. Nah, yang seperti itu bukan mufid karena masih ada tambahan kata baru yang ada di belakangnya. Apalagi wal maklumi lil mukhatabi. Jadi susunan yang sudah maklum, sudah difahami bagi orang yang diajak berbicara. Ada satu kalam yang disampaikan kepada kita, tapi kita sudah maklum, sudah ngerti. Apa contohnya? As-sama'u fauqona wal ardu tahtana. As-sama'u adapun langit itu fauqona di atas kita, wal ardu dan adapun bumi itu tahtana di bawah kita. Nah, seperti itu kan tidak ada sesuatu yang jadi, tidak ada sesuatu yang baru, karena siapapun orang mesti tahu, mesti paham bahwa langit itu di atas, bumi itu di bawah. Masa langit di samping kiri, bumi di samping kanan, nah kan nggak mungkin. Semua sudah maklum lah. Semua manusia sudah maklum bahwa langit di atas, bumi itu di bawah. Nah, seperti itu tidak mufid. Tidak mufid. Ada lagi wal mangkuli ilman, murokab atau susunan kalimah yang dijadikan nama. Contohnya baroko nahruhu. Baroko mengkilat, apa nahruhu lehernya orang. Jadi ada nama orang itu baroko nahruhu, mengkilat. Apa iki lehernya nonong batuke misalnya lah. Nah, itu bukan mufid. Jadi bukan mufid karena nama inilah nama yang dijadikan nama orang, susunan kalimah yang dijadikan nama orang. Qauluhu bil wad'i. Jarun majrurun. Jadi bil wad'i itu kedudukan sebagai jar majrur muta'alliqun bil mufid yang digantungkan kepada mufid. Jadi al mufidu bil wad'i. Jadi bil wad'i itu kedudukan sebagai jar majrur sekaligus digantungkan kepada mufid. Wa huwa lugatan, adapun al wad'u secara bahasa itu al khattu, garis atau batas. Wa istilahan, dan adapun secara istilah atau secara definisi itu ta'yinul lafzi, menentukan lafaz lil makna kepada suatu makna, menentukan lafaz kepada suatu makna. Waktu lifa, dan menghindar atau mengecualikan waktu lifa, dan terjadi perbedaan pendapat atau terjadi perbedaan pandangan. Jadi hal yang biasa kalau ulama fikih, ulama tasawuf, ulama nahwu itu terjadi perbedaan pandangan, perbedaan perspektif. Hal yang sangat biasa. Jadi kalau ada perbedaan pandangan, perbedaan perspektif, itu hal yang biasa. Di dalam nahwu pun terjadi terkait dengan al-wad'u. Waktu lifan, dan terjadi perbedaan pandangan fi tafsiril wad'i, di dalam menjelaskan atau menafsiri al-wad'u. Faminhum, maka itu sebagian dari ulama nahwu, man, adapun orang, fasarohu, yang memberi tafsiran siapa manhu kepada al-wad'u bil qasdi, dengan tujuan, dengan maksud. Jadi al-wad'u itu ya bil qasdi. Al-wad'u itu ya al-qasdu.
Argumentasinya apa? Seperti ini. Li ikhraji qauli naimi, untuk mengeluarkan igauannya orang yang orang yang tidur. Orang tidur itu kan mengigau. Masa igauannya, perkataannya orang yang tidur itu kalam, itu kan tidak disengaja. Ngimpi terus ngomong-ngomong dewe, itu kan tidak disengaja. Artinya perkataan-perkataan igauan itu kan tidak mempunyai tujuan, tidak mempunyai maksud. Jadi oleh karena itu sebagian ulama nahwu itu memberi tafsiran al-wad'u itu ya al-qasdu. Kenapa al-qasdu? Karena orang yang mimpi, perkataannya orang yang mimpi, yang mengigau itu kan tidak al-qasdu, tidak punya tujuan. Sehingga haruslah al-wad'u itu ya al-qasdu. Nah, kemudian waman dan orang jaro yang terlanjur apa lisanuhu omongane. Jadi keperucut ngomong, terlanjur berbicara. Itu kan dia sebenarnya mau bilang A tapi keluarnya B. Dia mau beli Pak saya pesan kopi. Tahu dia pesan Pak saya pesan teh. Padahal inginnya bilang pesan kopi. Nah itu kan itu bukan bilwati, bukan alwatu dengan makna qasdu, karena orang yang terlanjur berbicara itu tidak punya tujuan gitu. Wa minhum, dan itu sebagian daripada ulama nahwu, man adapun orang fasarahu yang memberi penafsiran siapa ahli nahwu kepada al-wad'u biwad il arabi, dengan penetapan Arab. Nah, ada ulama lain. Jadi al-wad'u itu bukan al-qasdu, tapi al-wad'u itu ya biwad in arabi. Alasannya apa? Li ikhroji kalamil ajami, untuk mengeluarkan kalamnya atau omongannya non Arab. Fa innahu, maka sesungguhnya kalamul ajam itu lafdun, lafat, murokabun, tersusun, terangkai, mufidun, yang memberi faidah, bil qasdi, dengan disengaja. Jadi alasannya gini, al-wad'u itu semestinya ditafsiri dengan biwad in arabiyin, bukan al-qasdu. Kenapa? Karena perkataannya orang di luar Arab, dimanapun, negara manapun, itu kan tidak menggunakan bahasa Arab. Walakinna laisa biwad'in arabi, walakinna laisa biwad'il arabi, akan tetapi tidak ada penggunaan penetapan Arab. Jadi jelas kalamnya orang Indonesia, orang Cina, orang Korea, orang manapun itu kan jelas, itu lafaz, itu murokab, kemudian itu mufid, itu al-wad'u, tapi kan tidak menggunakan bahasa Arab. Jadi ini tidak kalam. Jadi kalam itu ya harus menggunakan bahasa Arab. Nah, seperti itu. Sehingga argumentasinya seperti itu. Falatu sama, maka tidak dikatakan apa kalam ajam, kalaman kepada kalam inda nuhati, menurut ahli nahwu. Sebagian memang berpandangan seperti itu.
Sementara itu yang bisa saya baca pada malam hari ini insya Allah 1 minggu sekali rencananya, dan nanti akan saya terjemahkan. Saya mencoba untuk ini, setiap ngaji itu kemudian ada bukan penerjemah tapi semacam resume dari bab yang saya baca, kitab yang saya baca itu harus ada resume, sehingga ini penting untuk mentradisikan bagi kita tidak hanya pandai membaca kitab tapi juga pandai dalam penulisan. Pinter moco yo pinter nulis. Insya Allah itu yang akan saya coba, saya ikhtiari, dan insya Allah 1 minggu sekali saya ngaji kitab Syarhul Khalil. Dan terus terang ini baru pertama kali saya ngaji online. Saya memberanikan diri, kalau nggak kita coba sekarang, nggak berani sekarang ya kapan? Jadi salah-salah saya nggak apa-apa. Kan anak sih bener no, daripada nggak berani sama sekali. Nah ngoten ya, ngoten mawon. Nyuwun agungipun pangapunten, kalau ada salah tolong dibenarkan. Saya terbuka kalau dikoreksi, dan supaya terjadi diskusi, saling memberi masukan, kekurangan, kelemahan kita, dan kita harus mentradisikan bahwa sesuatu salah kemudian diingatkan itu ya harus menerima dengan lapang hati, dengan melebarkan untuk menerima kritik dan masukan orang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.